Film dibuka dengan menampilkan dua orang pria yang sedang menjalankan tugasnya untuk memasang sebuah alat peledak pada suatu kilang minyak terbengkalai yang berada di tengah laut. Namun, dalam misinya tersebut, dua orang ini tiba-tiba malah mendapat serangan dari predator buas yang nampak seperti seekor hiu ganas yang langsung mengkoitkan mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, seorang pria bernama Paul, yang tak lain adalah seorang karyawan dari perusahaan minyak bernama Nixon Oil yang merupakan pemilik dari kilang minyak tersebut, datang ke daerah ini dengan maksud untuk menjalankan tugas memeriksa kilang minyak tersebut yang biasa dipanggil dengan nama Diamante. Dengan maksud sekalian untuk liburan, Paul pun mengajak keluarga kecilnya, yang tak lain adalah istrinya yang bernama Ines, dan kedua anaknya yang bernama Audrey dan juga Tommy. Hingga pada akhirnya, mereka pun tiba di kota tersebut. Namun sayang, di luar dugaan kota yang Paul ceritakan begitu menawan ini, rupanya saat ini telah berubah 180 derajat menjadi kota yang begitu sepi. Bahkan penduduknya pun terlihat begitu tak bersemangat untuk melakukan sesuatu. Penasaran, Paul mencoba mencari tahu dengan menanyakannya langsung kepada beberapa warga yang sedang nyantai. Namun, seorang warga tersebut malah terlihat tak senang dengan kedatangan Paul. Tepatnya setelah Paul memperkenalkan siapa dirinya. Sebelum pada akhirnya, Ines datang dan berhasil mengendalikan keadaan. Dirasa kurang kondusif, Paul pun meminta warga tersebut untuk mengantarkannya ke sebuah rumah makan yang berada di daerah ini. Dan setelah sampai, Paul pun memutuskan untuk berpisah dengan anak istrinya setelah dirinya mendapat panggilan untuk segera melakukan tugasnya untuk memeriksa anjungan minyak tersebut. Disambut seorang pengantar bernama Choco, Paul pun kemudian berangkat. Namun sialnya, Choco hanya mengantarkan Paul setengah jalan, dikarenakan dirinya yang takut dengan sosok yang disebut dengan El Demonio yang kini dianggap telah muncul ke permukaan laut yang beritanya begitu melegenda di mana-mana. Paul yang tak mempercayai hal itu, kemudian tak bisa berbuat apa-apa selain meneruskan perjalanannya seorang diri. Sementara di tempat lain, Ines yang bersama kedua anaknya tiba-tiba mendapat perlakuan tak menyenangkan dari sekelompok preman yang berada di tempat itu, hingga membuat mereka tak ada pilihan lain selain melawan dan kemudian langsung kabur dari tempat tersebut. Menyadari mobil mereka yang telah dibikin bocor, Ines pun memutuskan untuk pergi menyusul suaminya dengan membayar seorang nelayan agar bisa kabur dari kejaran preman tersebut sekaligus ingin pergi menemui suaminya yang bertugas itu. Sementara di sisi lain, Paul yang sedang dalam perjalanannya sempat melihat keadaan laut yang dipenuhi dengan tumpahan minyak yang membuat dia penasaran, sebelum pada akhirnya dia kembali melanjutkan perjalanannya dan berhasil tiba di kilang minyak yang telah reot tersebut. Di tempat ini, Paul bertemu dengan dua orang petugas bernama Chato dan juga Junior yang sempat mencurigai kedatangannya sebelum dirinya memperkenalkan diri sebagai karyawan dari Nixon Oil. Kedua petugas itu nampak begitu panik, terlebih lagi saat mereka menyadari tentang keberadaan Ines dan anaknya yang juga sedang menuju tempat ini. Paul pun dibuat bingung atas kelakuan tingkah dua orang tersebut yang nampak sedang menjauhkan sesuatu dari kapal yang ditumpangi oleh Ines dan kedua anaknya, yang mana saat mereka berhasil tiba, kapal yang digunakan Paul sebelumnya tiba-tiba tenggelam. Audrey yang sempat terjatuh ke laut, bahkan tiba-tiba melihat sekumpulan tubuh manusia yang mengambang di dalam laut. Merasa penasaran, Ines dan Paul pun sempat menanyakan hal apakah yang sebenarnya sedang terjadi di tempat ini. Dan untuk menjelaskan hal tersebut, Chato pun memberikan teropongnya kepada Ines, yang mana terlihat seekor megalodon besar nampak sedang menyantap seorang nelayan yang sebelumnya telah mengantarkan Ines dan anaknya ke tempat ini. Dijelaskan oleh Chato, makhluk seperti megalodon itu tak diketahui kapan pertama kali muncul. Yang jelas, makhluk tersebut kini telah menghabisi beberapa petugas lainnya yang berniat ingin kabur dari tempat ini dengan hanya menyisakan mereka berdua yang masih sanggup bertahan. Tak hanya terjebak, mereka juga tak bisa berbuat apa-apa di tempat ini dikarenakan aliran listrik yang telah terputus hingga sinyal yang tak bisa mencapai area ini. Belum lagi, keberadaan makhluk tersebut yang juga terus menyerang kilang ini dari bawah, yang mana hal tersebut tentunya akan membuat tempat ini tak akan bisa bertahan begitu lama. Paul yang tak menginginkan hal tersebut terjadi, kemudian memiliki sebuah ide yang berasal dari pengetahuannya tentang tempat ini. Paul berniat ingin menghidupkan kembali listrik yang berada di tempat ini agar mereka bisa memanggil bantuan. Namun, untuk mendapatkan hal tersebut, mereka harus terlebih dahulu menemukan sebuah pipa tambahan yang nantinya setelah diperbaiki, menurut Paul akan membuat generator di tempat ini bisa berfungsi kembali. Namun sialnya, pipa tersebut berada di dasar laut kilang ini, yang mana harus membuat dua di antara mereka harus terjun untuk melakukan tugas tersebut. Tugas itu pun kemudian diambil oleh Chato dan juga Junior yang mau bersedia, yang mana saat mereka bersiap-siap, sempat mendapat tantangan dari Ines yang mengkhawatirkan mereka. Ines pun bertanya tentang alasan kenapa hiu tersebut begitu menyukai area ini, yang mana akhirnya dijelaskan oleh Chato hal tersebut dikarenakan berhubungan dengan sebuah kutukan yang dipercaya oleh masyarakat di kota ini. Nixon Oil yang merupakan perusahaan kilang minyak yang telah membangun tempat ini, telah mempekerjakan ratusan orang demi untuk memperoleh keuntungan yang mereka capai, hingga suatu hari membuat mereka semua lupa dengan keadaan alam yang telah mereka dampakkan dari hasil yang mereka lakukan itu. Hingga pada akhirnya,
dipercaya oleh masyarakat telah membangunkan sebuah kutukan berbentuk makhluk ganas yang kini mulai meneror tempat tinggal mereka. Singkat cerita, misi pun akhirnya dimulai, diawasi dan dijaga langsung oleh Paul yang berada di atas. Chato dan Junior pun langsung turun ke bawah laut untuk menjalankan rencana mereka. Setelah berhasil menemukan letak pipa tambahan tersebut dan berniat ingin kembali, Chato tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh melekat pada bagian tiang kilang tersebut yang tak lain rupanya adalah sebuah peledak yang sebelumnya telah ditaruh oleh dua orang pada scene pertama. Sementara Junior yang sendirian lebih memutuskan untuk kembali ke tabung mereka setelah dia mulai merasakan keberadaan hiu ganas tersebut. Benar saja, tak lama kemudian, Megalodon tersebut benar-benar muncul dan langsung menyerang Junior yang berada di dalam tabung itu. Beruntung, Chato berhasil selamat. Namun, tidak bagi Junior yang malang tersebut yang diperlihatkan kini telah koit secara mengenaskan di hadapan mereka semua yang melihatnya. Setelah kejadian tragis tersebut, Ines pun menjadi histeris, karena merasa telah terjebak di tempat berbahaya ini. Beruntung, Paul dan anaknya berhasil menenangkannya. Paul kemudian menemui Chato yang sedang berduka atas kematian sohibnya itu. Dalam suasana hening ini, Paul tiba-tiba berhalusinasi dengan melihat beberapa kapal sedang berlayar di dekat mereka, dan memaksa Chato untuk segera meminta bantuan. Sebelum pada akhirnya, halusinasinya itu berhasil ditangani oleh Chato. Setelah itu, mereka berdua malah kembali bersitegang dikarenakan Nixon Oil tempat perusahaan Paul bekerja dianggap Chato sama sekali tak bertanggung jawab atas kerusakan yang telah mereka ciptakan terhadap kotanya. Saking kesalnya, Chato bahkan sempat meninju Paul yang tak menghiraukan perkataannya tersebut sebelum pada akhirnya, Ines datang melerai mereka. Paul kemudian kembali berkumpul bersama keluarganya, yang mana pada momen ini, Tommy yang telah mempelajari seputar mitos yang berhubungan dengan kebangkitan makhluk tersebut, berkata bahwa kutukan itu akan selalu mengambil jiwa mereka satu persatu. Tak ingin anaknya berpikir seperti itu, Paul pun berusaha meyakinkan mereka untuk secepatnya pergi dari tempat ini, dengan meminta keluarganya tersebut untuk pergi mencari sesuatu yang nantinya bisa digunakan untuk pelarian mereka. Paul kemudian pergi ke ruang mekanik dengan maksud ingin mencari jalur pipa pembuangan, setelah hubungannya dengan Chato berhasil membaik berkat bantuan dari istrinya. Dengan berencana untuk mengubah rute pendingin pada jalur pipa tersebut, Paul berharap hal itu nantinya akan berfungsi bisa menghidupkan sebuah generator agar bisa memperbaiki radio mereka. Sementara di sisi lain, Ines yang berpisah dengan anak-anaknya karena sedang mencari sesuatu, menemukan sebuah dokumen rahasia yang nantinya akan terungkap, tanpa menyadari Tommy yang sendirian, terlihat sedang menuju tepi kilang tersebut untuk bermain. Hingga pada puncaknya, saat Ines menyadari isi dokumen tersebut yang terdapat tanda tangan suaminya bersamaan dengan Paul yang sedang menjalankan rencananya bersama Chato, menyadari tentang Tommy yang terjatuh ke laut akibat dari serangan hiu tersebut pada kilang itu. Beruntung, Paul dan Ines yang sigap berhasil menyelamatkan anaknya itu yang bahkan sedikit lagi akan memangsa mereka berdua. Setelah ketegangan tersebut berhasil reda, Ines pun langsung menanyakan perihal isi dokumen yang dia temukan itu kepada Paul, yang ternyata berisikan tentang Paul lah yang selama ini rupanya telah menyebabkan hal mengerikan ini terjadi. Singkatnya, Paul yang sadar dengan pekerjaannya yang telah menimbulkan masalah, mengabaikan semua peringatan tersebut, dengan membuat sebuah laporan palsu pada atasannya, yang mana hal tersebut, dia ungkapkan kepada Ines, semata-mata untuk membuat kehidupan mereka bahagia. Mendengar pernyataan itu, Ines pun kemudian meninggalkan Paul, hingga pada akhirnya, hal itu pun membuat Paul mulai sadar. Paul pun kemudian menceritakan atas semua hal yang telah dia lakukan itu kepada Chato yang menemuinya. Paul mengungkapkan, pekerjaan yang dia lakukan selama ini, sebenarnya memang memiliki sebuah dampak yang begitu mengerikan, bahkan, dia mengaku secara terang-terangan bahwa atasannya lah yang selama ini memintanya untuk melakukan hal tersebut, yang mana atas dasar hal itu, dikarenakan faktor uanglah sebagai pemicunya. Paul bahkan baru menyadari tentang dirinya yang kini telah dikambing hitamkan atas pekerjaan kotor yang pada akhirnya telah diketahui oleh pemerintah ini, dan karena alasan itulah, kini dia pun kembali ke kota ini, untuk memeriksa anjungan tersebut, sekaligus melihat keadaan kota yang kini menjadi kacau pasca bangkitnya monster ganas penguasa lautan tersebut yang sama sekali tanpa dia sadari keberadaannya. Setelah selesai bicara panjang lebar tersebut, terlihat Paul tiba-tiba memiliki sebuah ide. Di sisi lain, generator yang kini telah berhasil mereka hidupkan tersebut, langsung dimanfaatkan oleh Chato untuk segera memanggil bantuan dengan menggunakan sebuah radio yang baru saja dia perbaiki. Meskipun pada akhirnya radio tersebut kembali rusak, sinyal radio tersebut rupanya sempat terkoneksi pada radio milik Choco yang sedang nyantai, tanpa disadari oleh Chato sedikitpun. Di waktu bersamaan, Audrey yang melihat Tommy yang membawa sebuah perahu karet yang berlubang, kemudian berinisiatif untuk menambalnya dengan menggunakan pengetahuan yang dia punya. Hingga pada akhirnya, Paul yang telah kembali dengan membawa sebuah ide barunya itu, langsung menemui Chato untuk membicarakannya. Dijelaskan, Paul memiliki rencana untuk menghabisi hiu tersebut dengan sebuah peledak yang sebelumnya dia lihat terikat pada tiang anjungan ini. Namun sebelum melakukan itu, dia berencana untuk terlebih dahulu menutup sebuah katup yang terdapat pada sebuah pipa pengeboran yang terletak di bawah anjungan ini, dengan tujuan agar dampak ledakan yang nantinya akan dihasilkan tidak terlalu berisiko pada dirinya dan juga pada posisi kilang minyak ini. Merasa rencana tersebut terlalu barbar, Chato sempat menolaknya, namun
Paul yang meyakini rencananya tersebut bakalan berhasil, akhirnya mampu meluluhkan hati Cato untuk mempercayainya. Paul juga berpesan kepada Cato untuk segera membawa keluarga tersayangnya itu pergi dari anjungan ini ketika dia melakukan misinya itu, sebelum pada akhirnya, mereka semua pun berdoa, sambil memohon, agar mereka semua nantinya bisa selamat dari situasi ini. Misi pun akhirnya dimulai, setelah melakukan salam perpisahan kepada istrinya dan juga Cato, Paul pun langsung menyelam dan pergi secepat mungkin menuju letak peledak tersebut berada untuk mengambilnya, dan kemudian, langsung menuju ke arah pipa pengeboran tersebut untuk menutup katupnya. Di sisi lain, Cato dan keluarganya Paul pun kini juga telah bergegas untuk pergi meninggalkan kilang tersebut dengan menggunakan sebuah perahu karet yang sebelumnya telah diperbaiki oleh Audrey. Yang mana terlihat, Paul berhasil menjalankan misinya itu hingga membuat jalur pengeboran itu kembali aktif secara otomatis. Namun, akibat dari pergerakannya itu, Megalodon itu pun kini terlihat mulai menyadari keberadaan Paul dan langsung berusaha menyerangnya, hingga membuat Paul terjebak pada suatu sangkar besi yang tak terlalu kuat. Merasa tak bisa berbuat apa-apa, Paul pun menghubungi istrinya, mengucapkan salam perpisahan, dengan meminta maaf pada istrinya tersebut dan juga kepada semua warga atas apa yang telah dia lakukan selama ini kepada kota mereka. Hingga pada akhirnya, Megalodon itu pun kembali datang untuk menyerang Paul, yang kini terlihat tengah bersiap dengan sebuah peledak yang berada di tangannya. Megalodon itu pun langsung menyantap Paul bersamaan dengan peledak yang berada di tangannya itu, yang kini telah aktif dan kemudian langsung meledak membunuh mereka berdua. Di sisi lain, Cato dan Ines yang melihat pengorbanan Paul itu pun hanya bisa bersedih satu sama lain, sebelum pada akhirnya, mereka semua dikejutkan dengan kedatangan Choco yang datang untuk menjemput mereka sambil ditemani oleh beberapa warga yang sebelumnya sempat bertikai dengan Paul pada scene sebelumnya. Terlihat kilang minyak itu pun akhirnya runtuh tenggelam masuk ke dasar laut setelah sudah tak sanggup lagi menahan semua beban yang telah menimpanya. Film pun akhirnya selesai dengan menampilkan adegan dari Tommy, yang terlihat menghanyutkan sebuah kalung yang sebelumnya telah diberikan oleh Junior kepadanya. Terlihat juga, mainan yang sebelumnya dibuat oleh Tommy, rupanya kini masih mengambang tak tersentuh oleh ombak laut yang menerpanya.